Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto Nugroho dari kelompok 6 Manajemen SDM, dan pada video kali ini kelompok kami akan mereview jurnal yang bertema tentang PKK. Ya, jadi saya akan menyebutkan beberapa poin penting. Yang itu pertama ada identifikasi artikel. Nah, dalam identifikasi artikel ini berisi tentang judul, yaitu perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Nah, selanjutnya itu ada penulis, yaitu terdiri dari Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati. Nah, selanjutnya ada jurnal, nama jurnal, yaitu Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, dan tahun publikasinya itu tahun 2021, dan volume serta nomor edisi yaitu volume 3 nomor 1. Selanjutnya itu ada abstrak yang terdiri dari ringkasan singkat. Jadi artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dasar peraturan PHK dan perlindungan hukum bagi pekerja buruh yang di PHK secara sepihak. Dan metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil ini menunjukkan bahwa PHK diatur dalam pasal 151 dan 153 Undang-Undang Cipta Kerja. PHK yang dilakukan secara sepihak dan merugikan pekerja buruh tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan. Yang pertama itu ada tujuan dan latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK sepihak. Hal ini penting mengingat PHK sepihak berdampak besar pada kesejahteraan pekerja. Relevansi. Topik ini sangat relevan mengingat perubahan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dan implikasinya terhadap pekerjaan dan perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu 4, yaitu terdiri dari yang pertama ada deskripsi metode. Jadi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Jadi metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PHK. Yang kedua itu ada kekuatan dan kelemahan metode. Kekuatan dari metode ini adalah penggunaan analisis hukum yang komprehensif, sehingga kelemahannya adalah terbatasnya pada analisis dokumen tanpa adanya data empiris langsung dari lapangan. Dan selanjutnya poin-poin penting lainnya akan dijelaskan oleh kelompok kami lain. Yang kelima ada hasil presentasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK diatur secara tegas dalam pasal 151 dan 153 Undang-Undang Cipta Kerja. PHK sepihak dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kesesuaian dengan tujuan. Hasil penelitian sesuai dengan tujuan untuk memahami pasar, pengaturan, PHK, dan perlindungan hukum bagi pekerja. Yang keenam ada pembahasan analisis temuan. Penulis berhasil menginterpretasikan bahwa PHK sepihak yang merugikan pekerja adalah tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tertentu seperti yang diatur dalam perundang-undangan. Keterkaitan dengan literatur. Di temuan penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja dalam menghadapi PHK sepihak. Implikasi. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan ketenagakerjaan dan praktik manajemen perusahaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Fauzan. Saya di sini akan melanjutkan review jurnal yang sebelumnya telah dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah ringkasan artikel dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa PHK sepihak yang merugikan pekerja sangat dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh UU. Saran penulisan penelitian selanjutnya, penulisan menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk melihat implementasi regulasi di lapangan dan dampak terhadap kesejahteraan pekerja. Kritik dan evaluasi dari jurnal ini. Kekuatan artikel jurnal ini memberikan analisis hukum yang mendalam mengenai PHK, perlindungan hukum bagi pekerja, memberitahu kontribusi signifikan terhadap mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Kelemahan artikel, keterbatasan pada analisis dokumen hukum tanpa data empiris dari lapangan yang dapat memberikan
gambaran lebih kompresif. Rekomendasi disarankan untuk menggabungkan analisis hukum dengan data empiris dari lapangan untuk penelitian di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Najwa Zahra. Di sini saya akan membahas tentang referensi dan kesimpulan review hasil kelompok saya. Yang pertama itu ada referensi. Artikel mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan menggunakan literatur yang kredibel untuk mendukung argumennya. Nah, yang kedua itu ada kesimpulan review. Penilaian keseluruhan artikel jurnal ini relevan dan akurat dalam membahas topik PHK dan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Kontribusinya terhadap bidang studi ini cukup signifikan, meskipun akan lebih kuat dengan tambahan data empirisnya.